Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunan menjawab wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pada hari ini kita masih diberikan Allah mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, hati yang masih merasakan. Kemudian kita masih diberikan oleh Allah kekuatan. Kemudian Allah masih memberikan kita pemikiran, otak yang bisa berpikir. Semua itu kekuatan yang diberikan oleh Allah yang tidak nampak pada diri kita, tapi namun diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur diberi yang demikian. Apa yang disyukuri oleh manusia ini, Bapak-bapak dan muslimin yang berbahagia, yang disyukuri oleh manusia adalah apa yang dia lihat. Itu yang paling dia syukuri. Diberi oleh Allah pendengaran tidak kelihatan, kekuatannya semua kita dapat katanya. Diberi oleh Allah hati, itu pun tidak memiliki ukuran. Bapak muslimin yang berbahagia, selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat dari zaman yang jahiliyah. Zaman jahiliyah ini adalah zaman di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan dari kepentingan masyarakat. Yang kuat bertambah kuat, yang kaya bertambah kaya, kemudian semua diaturnya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh perilaku orang jahiliyah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab ini? Dia tega membunuh anaknya sendiri, perempuan. Kalau kita pikirkan di masa sekarang, Bapak dan Ibu, di zaman Umar bin Khattab dibunuh kaum perempuan, kira-kira hidup nak masyarakat sesudah itu? Jelas-jelas jawabannya tidak hidup. Jadi di zaman jahiliyah tersebut, pemikirannya kalau dikatakan hebat, bisa dikatakan hebat, tetapi dampak di kemudian hari tidak dipikirkannya. Bapak muslimin yang berbahagia, judul ceramah kita pada hari ini mengenai keikhlasan. Keikhlasan digambarkan di dalam surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'am la'ibrah nuskikum mimma fi butuni min baini farsin wa damin labanan qalisan sa'igal lisaribin. Sadaqallahu azim. Jadi keikhlasan yang digambarkan dalam surat An-Nahl ini, Bapak dan Ibu-ibu, yaitu susu yang berada di perut binatang ternak. Bagaimana susu tersebut? Terletak antara tahi dan darah. Putih bersih, kemudian sangat bernilai tinggi. Nyaman orang meminumnya keseluruhannya, kecuali kalau dia bercampur dengan darah atau tahi tadi, tidak mau orang minum. Ada 3 tingkat keikhlasan ini, Bapak dan Ibu. Kita akan bahas.
Bagi Cik Buya tadi bertambah langang musalawah. Kita akan bahas. Ada 3 tingkat keikhlasan. Yang pertama itu keikhlasan orang yang muhibin. Orang awam yang pertama. Bagaimana tingkat keikhlasan orang awam ini? Dia beribadah karena takut masuk neraka. Kemudian dia beribadah itu ingin mendapatkan surga. Itu tingkat orang-orang yang awam beribadah. Segala sesuatu diukurnya. Ambo salat nyeliat dia anak, nyeliat dia kemanakan. Hadir Buya, arok mendapatkan zakat 27 derajat ukuran. Itu orang awam beribadah. Diukur dengan nilai-nilai. Kalau kita coba Bapak dan Ibu-ibu, pemulia di Siko, dia di perumahan. Kalau di perumahan itu rata-rata dah lebih dari 60 orang Bapak. Boleh. Pada umumnya semua kadang rata-rata umurnya. Awak anggap saya 60 rata-rata sebenarnya. Kira-kira di umur 25 tahun laba sungguh-sungguh awak beribadah Bapak dan Ibu. Laba sungguh-sungguh awak beribadah. Umur 25 tu bagi cewek ada yang paling gagah, ada yang paling cantik. Lay adoh pangana beribadah ketika tu alun lay. Pangana masih malewang, siapa nak jadi bini den, siapa nak jadi laki den, dan segala macam. Baik duit den. Kira-kira umur 35 tahun lah sempurna ibadah Bapa dan Ibu. Alun. Lah kira-kira Allah bapa fikir waktu beribadah tadi. Sumayang saya kadang Allahu Akbar. Onde lama coy kalau panjang alai. Imam ko la lama wana menjadi imam ah. Datang tua panek dari pulang karajo tadi segala macam. Keikhlasan orang awam ini diukur dengan nilai. 25 tahun alun kusuk lai. 35 tahun antah dima. Awak anggap saja dari umur 35 sampai umur 60 tahun. Awaklah sungguh-sungguh. Lihat ada umur 60 tahun di Siko. Nah, ada. Lah, anggap saja 20 tahun awak beribadah. 20 tahun tadi menyumbang di musalah di masjid setiap bulan Ramadan 2000 sehari. Itu paling kete. Kadang-kadang barameh lebih tinggi bawa di rumah. Barameh masuk dalam kota impak. Takui tahu durang. 2000 sehari selama 30 hari bara biti Papa dan Ibu. 60.000 30 hari kali 20 tahun berarti 20 kali 20 60 kali 20 berapa biti? Berapa? 1.200.000 tu 20 tahun beribadah. Ambo rato-rato Papa dan Ibu, awak kok kalau lah di kumpulan-kumpulan bara awak berinfak, bersedekah, berzakat dan segala macamnya, indah lebih dari 10 juta doh. Laita bali surga dari Papa dan Ibu. 10 juta dari. Jangan sampai 10 juta menyumbang. Cuba tunjuk tangan. Masuk Buya, dah baik Buya dah baik sabui ke. Le ada nang lebih 10 juta. Alun lai bapa-bapa dan ibu. Tu nilai kalau dinilai. Ketika Nabi Nuh bapa dan ibu. Kata Allah ke Nabi Nuh, hai Nabi Nuh masuklah ke dalam surga aku lai. Cepatlah masuk. Ijazah Allah ke Nabi Nuh. Bagi Nabi Nuh
Ya Allah, nun layak mau masuk ke dalam surga tu le. Bapa baitu Nabi Nuh. Umur ambo di dunia 950 tahun ya Allah. 950 tahun umur Nabi Nuh. Bagi ce Nabi Nuh lu sampai ambo sehari di akhirat kula ya Allah. Tak layak mau masuk surga doh. Kice Nabi Nuh kepada Allah. Awak berumur 60 tahun. Nabi Nuh berumur 950 tahun. Berapa persen dari Nabi Nuh umur awak? Paling-paling sekitar 6%. Lah, sekitar 6% Nabi Nuh ko orang yang paling taat, berpuasa sepanjang hari, beribadah saja kerajanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak layak masuk surga. Awak 6% dari Nabi Nuh individunya. Kok dianggap tadi beribadah tadi 20 tahun, 2%-nya dari Nabi Nuh. Ba kira-kira bisu mahadok ke Tuhan Allah bapa-bapa dan ibu. Dimangga ni 2%-nya Tuhan. Beribadahnya kepada Allah. Banyak lo yang rianya lah Tuhan. Banyak lo maharok pujian dan segala macamnya lah Tuhan. Ada yang beribadah ketika bulan Ramadan saya kamu sajinya, kamu salahnya Tuhan. Lebih bisa kira-kira banggaan tu papa dan ibu. Kadang-kadang penolong dekat luan, sakit kaki seketek, onde nak takau dengan bahasa jila dah. Nak takau dengan dah. Diukur dengan nilai-nilai berapa nilai kita baru bapa dan ibu. Yang kedua, tingkatkan keikhlasan itu. Seorang wanita yang mencetuskan Rabiatul Adawiyah namanya. Keikhlasan kaum muhibin namanya. Yang cintanya bersangatan kepada Allah. Katanya nyo perempuan Rabiatul Adawiyah namanya. Sufi, ahli sufi yang sampai sekarang pemikirannya itu diterima di sekolah manapun dan ajaran manapun. Katanya papa dan ibu, ya Allah, kalau saya beribadah karena takut neraka-Mu ya Allah, masukkan saya ke dalam neraka itu. Itu katanya. Yang kedua katanya, ya Allah, kalau saya beribadah karena surga-Mu ya Allah, jauhkan surga itu dariku. Inti dari kalimatnya ini yaitu dia mengharapkan cinta Allah terhadap dirinya. Dia mengharapkan sayang Allah terhadap dirinya, bukan karena nilai-nilai yang tadi. Lalu suatu ketika bapak dan ibu-ibu berjalanlah Rabiatul Adawiyah menyalur bor dan sangat gadang. Nyoba berjalan-jalan sekeliling kampung. Di tengah perjalanan bertanyalah masyarakat, Bu, untuk apa obor kadang-kadang Bu bawa siang hari? Jadi bagi cik ibu ko, orang di siko beribadah karena surga. Nyomaron surga. Ambo pai membaka surga. Kata Rabiatul Adawiyah tadi. Di kali kedua bapa dan ibu nyobao ai. Joembe nyobaya berkeliling kampung. Di tengah perjalanan bertanya orang balik. Bu, untuk ai dibawa. Ambo membawai karena orang disiko beribadah dia takut neraka. Ambo siram api neraka itu. Kata Rabiatul Adawiyah. Tamanlah masyarakat di sini. Lalu sampailah ke masyarakat di sekitar tadi bahwasanya kita banyak beribadah bukan karena Allah,
tapi karena takut neraka dan ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tamanuanglah masyarakat tadi mendengarkan kalimat Rabiatul Adawiyah ini, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kalau kita memberikan ukuran nilai kepada ibadah kita, kesungguhan, ada orang menganggap yang nikmat yang terbesar itu adalah penglihatan. Bisa melihat mobil mewah, rumah mewah, kemudian harta banyak, bisa dilihat dengan mata. Nikmat yang paling tertinggi itu Bapak dan Ibu adalah hati. Hati, nikmat yang paling tinggi itu. Bagaimana hati? Kita sampai di musala ini, assalam ini Bapak dan Ibu, karena ada hati. Karena kenapa ada hati? Awalah perhitungan di rumah sia nanti enggak. Tadi kau apa jalan tadi, 5 jalan babatu, 5 jalan balubang, tu hati yang tahu. Paham hati tadi. Biko 5 wa duduk, bawa solat dan segala macamnya. Lalu daripada tuang di hati, tahu di hati tadi. Orang menganggap nikmat yang terbesar itu adalah mata. Tidak. Nikmat yang terbesar itu adalah hati. Awak kapai kapasa lah direncanaan hari ko, malam ko misalnya. Latan tua 5 jalannya, 5 kalewat, 5 jalan balubang, sekian meter. Sampai di sini jalan lanyah, tahu di hati tadi. Nikmat yang terbesar itu adalah hati yang diberikan oleh Allah. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga tingkatannya adalah tingkatan orang-orang yang bermarifat kepada Allah. Kalau orang-orang yang marifat kepada Allah, kau Bapak dan Ibu, selalu berzikir kepada Allah, ingatnya kepada Allah. Kadang-kadang pemikirannya di luar jangkauan awak, kadang-kadang. Kurang kadang-kadang kan eboh. Kurang berzikir mereka eboh hanya. Lai pernah awak tanyuan kau lama nyoba zikir menurut mereka. Lai pernah awak tanyuan. Bagoyang-goyang badannya saudara. Ambo pernah bertanyaan Pak, bako berzikir menurut itu. Kau lama bertanya. Ustaz, orang mengecek berzikir ko ada jumundui. Aduh melalui hati saja. Kalau ambo ndak ada aja. Keseluruhannya berzikir kepada Allah. Jo bulu-bulu Roma bawa berzikir kepada Allah. Ali bisa awak memahami itu. Itu orang-orang bermarifat yang bisa memahami hal-hal yang tersebut. Ini bukan berzikir katanya. Bukan hanya dengan mulut saja. Dia berzikir dengan hatinya. Dia berzikir dengan pemikirannya, seluruh anggota tubuhnya. Dia melakukan zikir karena Allah. Ali bisa memahami itu tuh Bapak dan Ibu. Orang yang bisa memahami hal-hal tersebut, orang yang bermarifat kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang bermarifat kepada Allah ini Bapak dan Ibu? Kalau Nabi Ibrahim yang api yang dingin dia. Itu orang-orang yang bermarifat kepada Allah. Kalau Nabi Yunus hidup di dalam paru laut tanpa oksigen bisa hidup sampai hari sampai malam. Kalau dicarito Ashabul Kahfi 300,9 tahun tak kurang di goa hanya merasakan sekejap saja, tidak lebih dari setengah hari. Kalau Allah itu berkehendak Bapak dan Ibu. Orang-orang yang bagaimana yang bermarifat kepada Allah ini, yaitu orang-orang yang selalu dia kerjakan tuh niatnya karena Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang bapa dan ibu, awak yang bakal jawab tukang, ke sawah, ke ladang dan segala macamnya merasa rendah. Kalau amalan itu bapak dan ibu, kalau diniatkan karena Allah, lebih besar amalan orang-orang batukang, ke sawah, baladang tersebut. Karena apa? Tanahnya bali-balian, barang amal itu. Kok nyoba tukang kasih sesendok-sesendoknya susun. Itu amalannya tu. Kau butiran kasih tadi kalau nyoba niat karena Allah, lah pasti sebanyak amalan tukang tadi jauran ke sawah. Kalau orang-orang yang menerima pitih bapa dan ibu, nyoba pegawai dan segala macam. Kadang-kadang nyoba kerja kadang. Nyoba mano lalu saya kerja. Kira-kira dibanding je tukang tadi, mana lebih halal nanya lapian pada nan awak nama dapian inti secara langsung. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang selalu bermarifat kepada Allah, bapa dan ibu, aneh-aneh kerjanya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dahulu, ada seorang tua. Karaja orang tua ko nyom menanam kayu sekerja. Setiap orang nan tiba kainyo nan berjumpa dengan orang tua ko selalu memberikan komentar. Hai ge, baku batanam jaga elai. Indak kadape ge sila de ge ledo. Dalam hati menyawe asile untuk nak cucu dan su. Pasti Allah memberikan balasan. Resahlah masyarakat di sekitarnya, di buayanya dari orang tua kok. Ayo tagana durang lai bagai-bagai nyonya karajonya dari. Sampailah cerita ko ke Umar bin Abdul Aziz. Nyopailah turu orang tua ko. Turu orang tua ko nyolie kilo ye batanam-tanaman. Nyebutian ada Umar bin Abdul Aziz tersebut. Lalu suatu ketika panggil orang gaya kode Umar bin Abdul Aziz. Kalau di sini nyatanya tu rendahnya Umar bin Abdul Aziz ko memanggil beliau. Batanya ke beliau, nyo suruhlah pergi ke kerajaan. Nyo japuilah yang orang tua tadi. Setelah dijapui sampai di istana, bagi Umar bin Abdul Aziz, Pak, okey. Kenapa engkau bercocok tanam yang kira-kira lebih dari 5 tahun baru akan berbuah yang engkau tanam? Orang tua ini diam saja. Dia tidak memberikan jawaban. Pertama dia bertanya. Yang kedua, Pak, lah resah orang di kampung le, Pak. Nang kece Umar bin Abdul Aziz tadi, ambo lah payah lo menahan masyarakat, inyo ingin memberontak kapak. Kemudian nyo jawe dari orang gaya ko, ambo batanam, babuah hanya nyo makan de hewan, de burung dan segala macam. Bara sedekah ambo itu, kata orang tua tadi. Kemudian kau nyambi dan nak cucu ambo dan masyarakat di lingkungan kau nyom makan baralo nilai itu yang akan mengalir ke diri ambo. Tak kaji Umar bin Abdul Aziz tadi mandangan itu orang tua tadi dapat ilmu nan pemerintah tadi basu nan wapa buwe ko bukan jangka pendek tapi untuk jangka panjang kata orang tua ko. Lalu setelah itu apa? Nyagilah dia orang tua ko 50 dirham. 50 gadang tu. Kalau dirham tu lah semua jenis nilai jameh. Ba kata orang kaya ko dalam hati, ai ko lah balian ada pede dana. Dia karena dan ikhlas kepada Allah batanam ambo, basungguh-sungguh ambo, nyagi ambo biti dari jauh. Nah, ada guys semarang orang yang bau dari jauh, ambo sini panggil dari jauh.
Bisakah kita menilainya? Orang-orang yang luar biasa ini, pemikirannya luar biasa ini, coba kita pikirkan. Orang-orang tua dulu nyoba tanam-tanam karambi, siapa menikmati karambi dengan ini? Wak, bukan orang lain. Itulah kesolehan orang dulu. Aduh nanya tinggal, nanya tanam untuk anak cucunya. Bapak kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ada 3 tingkat keikhlasan. Kalau kita hanya mengukur dengan keikhlasan, dengan nilai yang diberikan atau sesuatu yang kita dapat dan segala macamnya, takut karena neraka, ingin mendapatkan surga, tidak ada nilai ada apa-apa Nabi Nuh. 2% dari Nabi Nuh ya. Itu paling banyak. Itu penuh dengan keluhan. Sembahyang kau kadang-kadang lalai lah tu. Ndaklah tepat waktu, ndaklah di masjid, ya kan? Ndaklah bayi memang. Kalau kita lihat tingkat kedua, orang yang muhibbin, ingin mengharapkan cintanya kepada Allah. Kalau orang cinta kau nya senang mengerjakan ibadah. Sama je orang cinta bapa dan ibu. Nampak saya pada rumah nak berusia tu lelaki atau kadang seti. Itu orang cinta, bahagianya mengerjakan ibadah kepada Allah, tidak penuh dengan keluhan. Kalau orang yang bermakrifat kepada Allah, tidak ada lain. Kebutuhan yang paling utama itu adalah beribadah kepada Allah. Bukan kalau lihat kalau kebutuhan dunia, lah babali wa segala macam. Kebutuhan dunia kau bapa dan ibu lah babali rumah, lah babali auto dan babali segala macam. Umur lah 45 kikiruan tak kena apa-apa. Dan ibu dia gigi dah sakit. Orang mati lah dibola, samudah lah dibola. Tu nak tak kena lahnya. Rumah kau nak kena peluan dengan Allah. Jadi itulah hidup kita di dunia ini, kuncinya adalah ibadah. Dengan ikhlas kepada Allah, dengan bermarifat kepada Allah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.